Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur Allah itu baik. Kita boleh melewati dan memperingati hari kemerdekaan. Saudara sudah merdeka belum? Ya, saya percaya bahwa ketika 17 Agustus adalah memperingatkan hari kemerdekaan. Saya percaya saudara, kita harus juga merdeka. Kita harus juga melepaskan masa lalu kita. Kita melepaskan apa yang sudah di belakang kita. Kita mau berfokus kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bawa diri kita kepada Tuhan dan juga Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Katakan, Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau yang hidup, Allah yang perkasa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Lagu yang singkat ini mengingatkan kami bahwa Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami mau membawa tujuan hidup kami untuk berfokus kepada Tuhan.
kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti walau waktu-Mu tidak mudah kami mengerti. Ajar kami berharap walaupun keadaan saat ini tidak mungkin membuat kami berharap. Ajar kami hanya percaya dan meletakkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan. Hari ini Tuhan, biarlah sabda firman-Mu boleh menguatkan, boleh meneduhkan, boleh menyejukkan hati kami, boleh membawa kami lebih lagi di dalam Engkau, lebih mencintai Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami hidup di dalam Engkau, maka tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Sebab Engkau, firman-Mu sudah menjamin apa yang kami makan, minum, pakai, Bapa pelihara dengan sangat luar biasa. Ajarkan kami untuk percaya bahwa kami hidup bukan karena kami hebat, tetapi karena Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberikan jalan. Kami bersyukur Bapa, berfirmanlah Tuhan pada hari ini, urapi hamba-Mu dalam berkata, berfikir, bertindak, agar menyenangkan hati Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, merdeka! Kita bersyukur bahwa kemarin kita sudah memperingatkan hari kemerdekaan. Kemerdekaan menurut saudara apa artinya bagi saudara merdeka? Apakah dengan mengenang para pahlawan, para jasa-jasa pahlawan kita yang sudah berjuang, yang merebut kota Indonesia supaya merdeka, ya saudara? Saya percaya bahwa mungkin saat ini adik-adikku yang kemarin sedang merayakan 17 Agustus, ada Paskib ya, ada juga lomba-lomba ya, tidak seberapa dengan perjuangan para pahlawan kita. Tetapi ada satu hal yang saya mau petik dari kisah adik saya kemarin ya, di mana saya mengikuti adik saya dalam mengikuti Paskib ya, persiapan untuk 17 Agustus ya. Saya bersama suami, kami berdua mau tidak mau mengikuti acara 17 Agustus karena kami menggantikan posisi sebagai orang tua kami yang sedang pergi keluar kota. Waktu saya mengikuti adik saya, waktunya begitu dahsyat ya, seperti orang kantoran yang non-stop. Untuk kalau saya ikuti saya tidak mampu, tetapi kadang badan kita capek ya, kadang pikiran kita capek, kadang waktu kita begitu tersita banyak karena kegiatan adik saya di sekolah ini. Tetapi Tuhan mengingatkan saya bahwa perjuangan kita belum seberapa ya. Bahkan perjuangan saya dan saudara kalau dibandingkan dengan Tuhan pun tidak ada apa-apanya ya. Perjuangan Tuhan juga menebus dosa manusia pun juga tidak ada apa-apanya. Ketika saya berjuang membantu adik saya dalam kegiatannya, bangun pagi subuh ya, kita mempersiapkan bolak-balik, antar dan sebagainya. Di situ saya belajar bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal. Kalau kita bersyukur dalam segala hal, otomatis kita tidak akan punya waktu untuk mengeluh ya saudara. Dan saya melihat adik saya, dia begitu happy jalaninnya, walaupun dengan kesibukannya saya tidak melihat dia menangis, dia mengeluh, tetapi dia mempersiapkan dirinya ya. Itu berarti juga pahlawan-pahlawan kita juga mempersiapkan dirinya ya untuk kemerdekaan RI Indonesia kita ya saudara. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk suatu hal, momen yang indah, yaitu yang patut kita ingat bahwa Tuhan sudah memerdekakan karena Tuhan sudah menebus dosa umat manusia. Hari ini kita mau belajar, kita mau belajar bersama-sama untuk
Mari jangan khawatir dalam menjalani hari-hari yang mungkin menurut saudara tidak mungkin. Tetapi mari kita mau berfokus kepada Tuhan, mengingat kembali pengorbanan Tuhan di kayu salib. Untuk itu kita mau baca 5 ayat Alkitab ya, yang sangat menguatkan dan membantu saya dan saudara untuk melewati rasa khawatir. Yang pertama di Mazmur 55 ayat 23 berkata demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bahkan di Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahkan di 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bahkan di Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 55 ayat 23, serahkan kekhawatiranmu. Saya banyak sekali mendengar, bahkan ya ada satu artis mengkonsumsi obat, di mana obat itu saya searching di Google dan ternyata itu adalah obat kecemasan, kekhawatiran ya, yang mungkin tidak bisa membuat dia tidur, atau saat dia sendirian dia bisa depresi ya. Dan juga ada, baru saja saya mendapatkan konsultasi, ada yang tanya untuk obat depresi, kecemasan. Kalau tidak cemas, biasanya kalau dia cemas dia mual, dia pusing ya saudara. Nah, di sini dunia bisa menyarankan obat ya. Obat itu hanya buat kita tidur, tetapi obat itu tidak membuat kita damai, tidak membuat kita bisa melewati hari-hari kita dengan kekuatan, tetapi dengan obat. Dan akhirnya ada yang dimana obat itu terlarang ya, terlarang dan harus dipanggil polisi artis ini ya saudara. Dan saya melihat bahwa banyak sekali dia ini sudah punya uang banyak ya, terus juga rumahnya besar ya, punya anak ya, mungkin kalau dia sudah tinggal tidur aja, tetapi mungkin dia depresi karena memang kehilangan suaminya yang dia sangat cintai, apalagi masih terbilang muda. Saudara, memang tidak memungkiri bahwa kehilangan itu tidak hal yang mudah yang kita bisa lewati begitu saja. Tetapi namanya hidup ya, pasti kita akan ada yang meninggal, ada yang lahir. Dan di sini firman Tuhan mengingatkan lagi, serahkanlah kekhawatiranmu. Kalau kita menyerahkan tanpa berpikir panjang, tanpa nanti begini, kita fokus 100% serahkan, maka percaya ada kekuatan untuk melewatinya. Bahkan di Filipi juga bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau saudara khawatir, berarti saudara tidak mencari Tuhan untuk menyatakan. Tetapi kalau saudara khawatir, tetapi saudara menyerahkan kepada Tuhan dengan nyatakan ya apa yang menjadi keinginan saudara dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, bukan dengan mengeluh, Tuhan kenapa saya begini, kenapa suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, sekolah saya gini, pekerjaan dan sebagainya. Itu ucapan syukur atau mengeluh ya. Jangan kita memberikan utarakan permohonan doa kita dengan mengeluh.
Karena energi itu akan masuk ke dalam kita. Tetapi bawa doa kita dengan penuh ucapan syukur. Kalau orang ucapan syukur, dia mengimani. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan saya suami yang baik. Walaupun kami harus melewati proses yang tidak enak, tetapi kami bersyukur ada kekuatan. Walaupun keadaan yang kita lihat belum baik, tetapi kita percaya bahwa ada pertolongan Tuhan. Maka percaya Tuhan akan kasih, bahkan Tuhan sendiri kok yang bilang di Filipi 4. Dan untuk itu Tuhan bilang kembali di 1 Petrus, serahkanlah ya, I surrender Lord, ya, aku berserah, menyerahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran. Sebab kita tahu bahwa kita lahir di dunia ini adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan tuh sampai bilang gini di Matius 6, pandanglah lo, pandanglah dek, pandanglah mas mbak, kakek, tante, om ya, burung-burung di langit yang tidak pernah menabur. Ini firman Tuhan yang selalu saya pegang. Ketika saya khawatir, Tuhan ingatkan kembali. Ingat burung di udara saja ya, Tuhan pelihara, apalagi kamu makhluk mulia yang Tuhan ciptakan begitu indah, begitu sempurna. Ya saudara, begitu firman Tuhan ini juga mengingatkan burung-burung di langit tidak menabur, dan kita mau belajar menempatkan diri kita seperti burung-burung di udara. Ya, yang tidak menabur bukan berarti kita malas, gak ngapa-ngapain dan berharap nanti ada yang ngasih makan, tidak. Tetapi ketika kita sudah berusaha di dunia ini memberikan yang terbaik buat Tuhan, jangan memberikan terbaik buat manusia, kecewa, sangat kecewa, tetapi lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, maka percaya ada kekuatan, ada jalan keluar, dan Tuhan sudah menjamin ya, Dia akan memberkati engkau, Dia akan memelihara. Bahkan terakhir di Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara masih mau mengandalkan kekuatan sendiri? Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Semuanya mau. Untuk itu belajar menaruh harapan kepada Tuhan. Ya, jangan lagi, saya tidak mau lagi saudara berputar-putar pada masa lalu, mengingat-ingat masa lalu dan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi saya mau melihat hari-hari saudara di mana saudara mau mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap menit dalam hidupnya, saya yakin orang ini hidupnya akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan tidak pernah mengeluh. Dia akan selalu bersyukur dan melihat segalanya, semuanya baik adanya. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa hidup ini kami harus menyerahkan kepada Tuhan. Ketika kami berserah dalam kelemahan kami, di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak mau khawatir lagi Tuhan, karena kami sudah menyerahkan 100% kepada Tuhan. Kami sudah mengandalkan Engkau, sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Kami tidak merasa sendiri, sebab firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami yakin bahwa hari-hari kami Engkau menyertai kami. Ketika kami tidur, bangun, beraktivitas, kami percaya Tuhan ada di sekeliling kami, memampukan kami untuk bisa melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sendiri yang bertindak. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengar, jamah mereka Tuhan, buang khawatir mereka, tanamkan kekuatan firman Tuhan yang mereka bawa dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.